Saya sampaikan shalom. Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Karena sudah tiba waktunya, mari kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan Pemilik Hidup. Engkau
Bersyukur pada pagi hari ini, kalau kami mempunyai Allah yang baik, Allah yang begitu peduli di dalam kehidupan kami. Kami percaya setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami tidak ada sesuatu kebetulan, namun semuanya dalam rancangan Tuhan. Dan rancangan Tuhan di dalam kehidupan kami adalah rancangan yang indah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, untuk itu kuatkan kami, teguhkan kehidupan kami. Apapun yang saat ini terjadi dalam hidup kami, di atas semuanya itu Tuhan mempunyai rencana yang agung dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, bersyukur pada pagi hari ini untuk kesempatan yang Kau anugerahkan dalam kehidupan kami, sehingga saat ini kami dapat bersekutu dengan Tuhan lewat ibadah yang Kau sediakan dalam kehidupan kami. Kau hadir di tengah-tengah kami, Kau melawat kami, Kau pulihkan kehidupan kami. Sesuatu yang baru terjadi dalam hidup kami lewat ibadah yang Kau sediakan pagi hari ini. Untuk itu pakailah hamba-hamba menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk memberkati kami yang hadir pagi ini. Pakailah leader, singer, pemain musik, petugas LCD, paduan suara maupun operator pembuatan YouTube. Demikian pula hamba-Mu yang akan menaburkan benih firman-Mu, semua dalam kemurahan darah-Mu yang kudus. Apa yang dilakukan hamba-Mu saat ini boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara kami yang lain yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan jaga, lindungi, sertai, tuntun dan bimbinglah mereka supaya segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Segala pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan ingin merebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kuasa-kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun, kami tolak patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Roh yang kudus menguasai tempat ini, Roh yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat Tuhan lewat ibadah pagi hari ini seutuhnya boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tuhan berkati yang gereja-gereja-Mu yang saat ini mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan. Sebagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pagi hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Sekali lagi saya sampaikan shalom. Diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Kalau gitu, saya ajak saudara untuk menyanyikan pujian yang kedua, Pilih.
Tuhan Yesus adalah kasih setia, memberi kasih setia dalam kehidupan kita. Kasih setianya tidak pernah berubah. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, pendengaran kita mendengarkan firman Tuhan. Begitu saya ada keinginan untuk memberikan waktu yang tepat. yang Tuhan nyatakan kepada kita pada pagi hari ini, yang membekali kita melewati hari-hari yang Tuhan sediakan. Haleluya. Maha besar Bapa
puji dan sembah syukur kami naikkan kehadiran Engkau ya Bapa. Di dalam kesempatan yang indah ini Bapa, kami bersama-sama boleh hadir di tempat ini, di tempat kudus-Mu, untuk senantiasa memuji, menyembah, memuliakan nama Yesus, nama di atas segala nama. Yang kami muliakan adalah nama Yesus Kristus. Kiranya Tuhan, setiap pujian yang kami persembahkan boleh menjadi pupus nuba yang harum di hadapan Engkau Bapa, sehingga hadirat-Mu saat ini hadir di tengah-tengah kami, memberkati di dalam jalannya ibadah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh Tuhan, sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Sucikan hati pikiran kami, kuduskan kami, layakkan kami Bapa, untuk kami dapat menerima kebenaran firman-Mu yang senantiasa boleh menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Misalkan hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu dengan kuasa kudus. Bukakan rahasia firman-Mu, agar setiap firman yang disampaikan hamba-Mu benar-benar menjadi petunjuk dan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, saksikan shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Biarlah kita tetap semangat dalam menjalani hari-hari yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Ya, salam sejahtera dan biarlah berkat Tuhan selalu Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Ya, hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, pagi hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah Raya 1 yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, marilah kita buka Alkitab kita dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-3. Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-3. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ini dari kacamata Tuhan, bukan dilihat, bukan ditinjau dari kacamata manusia. Biasanya kalau orang yang miskin itu selalu dijauhi orang, tidak mendapatkan perhatian orang lain, karena pada akhirnya manusia itu hanya melihat orang-orang yang mungkin sukses, orang-orang berhasil, orang-orang yang mapan kehidupannya itu menjadi perhatian banyak orang. Tetapi tidak demikian bagi orang yang miskin, tidak demikian bagi orang yang hidup dalam kekurangan. Ayat ini boleh memberikan penghiburan di dalam kehidupan kita, tapi justru orang yang miskin itu mendapatkan perhatian khusus oleh Tuhan. Ini membuat orang itu berpengharapan. Ini adalah khotbah Tuhan Yesus ketika ada di atas bukit, untuk memberikan pengharapan kepada mereka-mereka yang tersingkirkan, memberikan pengharapan bagi orang-orang yang hanya dipandang sebelah mata. Tetapi tidak demikian di mata Tuhan. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mulia. Ya. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Lalu pertanyaan yang dimaksud miskin dalam ayat ini, apakah miskin secara materi atau miskin hal-hal yang lain yang sama seperti apa yang dilihat oleh manusia? Ini miskin di hadapan Allah. Ya, kita harus memperhatikan miskin di hadapan Allah. Orang yang miskin di hadapan Allah, yang pertama ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah orang yang tidak berdaya. Itu adalah orang yang miskin. Yang kedua, orang yang miskin itu adalah orang yang hanya bergantung kepada Tuhan. Mungkin dalam meja sehari-hari itu ya lebih mudah untuk dimengerti. Kalau di sana dikatakan orang
yang miskin itu adalah orang yang tidak berdaya dan orang yang bergantung hanya kepada Tuhan. Yang ketiga adalah orang yang memiliki hati hamba. Jadi ini adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Mereka adalah orang-orang yang berbahagia ketika orang itu menyadari akan keberadaannya yang tidak berdaya. Ketika orang itu menyadari bahwa dirinya orang yang tidak berdaya, orang yang tidak ada kekuatan, mereka akan mencari Tuhan, sumber kekuatan. Tapi beda orang yang merasa kuat. Orang yang merasa kuat tidak perlu Tuhan karena sudah kuat. Kehausannya akan Tuhan itu tidak ada dalam hidupnya. Berbeda dengan orang yang miskin ini, berbeda dengan orang yang tidak berdaya. Ketika orang itu menyadari bahwa kekuatannya itu terbatas, dia akan mencari pribadi yang tidak terbatas yang akan memberikan kekuatan. Tentu kekuatan yang sampai akhir, karena berkaitan dengan orang yang seperti ini adalah orang yang mempunyai kerajaan Allah. Dijamin oleh firman Tuhan, bukan saya yang menjamin. Jadi orang yang tidak di hadapan Allah, orang yang tidak berdaya, orang yang mengandalkan Tuhan, jaminannya adalah mempunyai kerajaan Allah. Itu sebabnya disebut berbahagia. Kenapa berbahagia? Karena mereka adalah warga kerajaan Allah. Ini sangat menyenangkan, memberikan pengharapan di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Ya, mari kita baca dalam Yesaya pasal yang ke-40. Tuhan adalah sumber kekuatannya. Ayat 29 sampai ayat 31. Demikian firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Ya, ini orang yang miskin ini. Ya, hanya berharap kepada Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, dan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari, tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini kekuatan yang dari Tuhan. Kenapa di sana dikatakan orang-orang muda menjadi letih dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung? Ya, biasanya orang muda itu hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, karena merasa masih kuat, karena masih bisa, ya, sehingga gak ada kehausan akan Tuhan di dalam kehidupannya. Ya, tidak hanya untuk kamu muda, kita yang merasa Tuhan, yang gak butuh Tuhan, yang gak ada kehausan akan Tuhan, dia akan jatuh. Karena kekuatan kita itu ketika Tuhan menopang dalam kehidupan kita. Ini kekuatan yang luar biasa. Dan kita perlu kekuatan yang seperti ini, yang menghadapi tantangan dunia yang semakin tidak menentu. Marilah kita hadapi bukan dengan kekuatan kita sendiri, karena kita adalah orang-orang yang tidak berdaya, yang tidak ada kekuatan untuk menghadapinya. Nah, sebabnya tidak sedikit orang-orang yang jatuh oleh karena kuatnya tantangan yang dihadapi saat ini. Nah, untuk itu bagi kita, orang yang percaya kepada Tuhan dan mengerti akan kehendak Tuhan, ketika kita tidak berdaya, ketika kita tidak kuat, ya oleh karena banyaknya tantangan yang ada di depan kita, ketika kita menghadapi kerasnya hidup ini, kita
perlu Tuhan. Kita butuh Tuhan, sumber kekuatan kita. Nah, kekuatan kita itu hanya di dalam Tuhan. Ketika Tuhan itu menopang kehidupan kita, kita digambarkan seperti burung raja wali. Burung raja wali itu adalah lambang kekuatan. Dia adalah burung yang lebih kuat dari semua burung yang ada. Burung raja wali. Itu sebabnya menjadi lambang negara kita, Pancasila, burung Garuda. Itu melambangkan kekuatan. Nah, jadi kalau negara kita itu mengambil lambang ini, itu menunjukkan bahwa negeri kita itu negeri yang kuat, negara kita adalah negara yang kuat, seperti burung Garuda, seperti burung raja wali. Nah, kita itu digambarkan seperti itu. Ketika Tuhan itu menopang kita, ketika kekuatan kita itu di dalam Tuhan. Siapa mereka? Mereka orang yang menanti-nantikan Tuhan. Mereka adalah orang yang perlu akan Tuhan. Mereka adalah orang yang haus akan Tuhan. Dan sebabnya ketika saya kalau melihat jemaat kehausannya akan Tuhan itu kurang. Ya sebenarnya sedih. Ya. Karena kekuatan kita itu hanya di dalam Tuhan. Kita tidak akan mampu, teruna-teruna saja akan jatuh. Orang-orang yang kuat secara fisik, kalau hanya mengandalkan kekuatan fisiknya akan jatuh, gak tahan. Tetapi mereka yang kuat adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan adalah orang yang perlu akan Tuhan. Orang yang haus akan Tuhan. Itu yang akan mendapatkan kekuatan. Mengapa perlu akan Tuhan? Merasa dirinya tidak kuat, merasa dirinya tidak berdaya. Maka Tuhan menganugerahkan kekuatan yang baru. Tuhan yang akan memberikan kekuatan yang baru sehingga mereka seperti burung raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Naik, bukan turun. Orang yang mendapatkan kekuatan dari Tuhan itu akan semakin naik, bukan semakin turun kehidupan rohani. Dia akan semakin naik dan semakin naik. Itulah kekuatan yang dari Tuhan. Itu yang kita perlukan, itu yang kita butuhkan hari-hari ini, supaya level rohani kita bukan semakin terjun, kesetiaan kita bukan semakin terjun ke bawah, tapi dari hari ke hari semakin naik, seperti burung raja wali. Burung raja wali itu malah justru senang ketika ada badai. Dia akan tahan di sana, dia akan kuat di sana, walaupun badai menerpa. Ini sangat luar biasa ketika kita ini memiliki kekuatan dari Tuhan, digambarkan seperti burung raja wali. Kita akan bertahan, kita akan kuat menghadapi semua badai ya yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita bukan menjadi orang yang lemah, tetapi kita keluar menjadi orang yang kuat, keluar menjadi seorang pemenang dalam kehidupan kita. Mereka akan terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari, tidak menjadi lesu, apalagi berjalan, tidak menjadi lesu. Nah, yang berjalan itu bukan mundur. Namanya orang berjalan itu maju. Tidak akan lelah, mereka semakin maju. Walaupun dia ada berlari pun dia akan lari. Dan dia tidak akan menjadi lemah, tidak akan menjadi lemah. Ini kekuatan dari Tuhan yang kita butuhkan hari-hari ini. Ini adalah orang yang berbahagia. Ya, karena kita harus menyelesaikan tugas kita ini sampai kepada akhir. Karena mahkota
Tuhan sediakan di akhir perjalanan hidup kita, bukan sekarang. Sekarang kita masih dalam perjuangan untuk menuju ke sana. Gak ada orang memberikan hadiah ketika orang masih di tengah jalan. Amin. Lomba apapun, perlombaan apapun, hadiah itu selalu disediakan bagi mereka yang dapat menyelesaikan sampai akhir. Dan kita ini masih dalam perjalanan, kita ini masih dalam pertandingan, kita masih dalam perjuangan. Ya kalau Bapak Bambang almarhum sudah menyelesaikan tugasnya sampai akhir. Ya yang kemarin pagi telah dipanggil oleh Tuhan, itu berarti menyelesaikan tugas sampai akhir. Ya kalau saya perhatikan memang setia sampai akhir. Hanya 2 bulan belakangan ini saja oleh karena kondisi kesehatannya yang semakin menurun. Itu orang yang berbahagia. Dan dialah kita juga menjadi anak-anak Tuhan yang dapat menunjukkan, membuktikan bahwa kita adalah orang-orang seperti Raja Wali ini yang dapat mengatasi semua badai sampai akhir. Ya jangan ada yang berhenti di tengah jalan. Dalam iman kita, pengharapan kita, dan kasih kita kepada Tuhan harus semakin naik, harus semakin maju, bukan semakin turun. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apalagi kalau kita sudah mendapatkan kepercayaan pelayanan dari Tuhan, ya jangan menganggap bahwa pelayanan kita bakalan kecil, pasti ada yang menggantikan. Yang menggantikan ada, tapi itu tanggung jawab saudara kepada Tuhan nanti. Ketika Tuhan memberikan kepercayaan sebuah pelayanan dalam hidup kita, sekecil apapun yang kita lakukan, kita kerjakan dengan tanggung jawab. Kita selesaikan tugas ini sampai akhir. Jangan ada yang berhenti di tengah jalan. Karena merasa bahwa yang dipercayakan itu hanya sesuatu sepele. Bukan sepele, semua pelayanan itu mulia dan perlu kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jadi jangan anggap banyak orang yang menyampaikan firman Tuhan itu pekerjaan yang mulia, pelayanan yang mulia. Semua pelayanan itu sama, dan nanti kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, dan kita akan menerima apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Nah, untuk itu selama kita ini masih diberi kekuatan, perpanjangan umur oleh Tuhan, yuk mari kita gunakan. Hidup ini adalah kesempatan. Nah, kita ini seringkali menyanyikan hidup ini adalah kesempatan, tapi banyak orang yang tidak menggunakan kesempatannya dengan baik untuk melayani Tuhan. Ya seringkali saya katakan bahwa hidup ini sementara, hidup ini sesaat. Nah, kita sedang berjalan, kita sedang menuju kepada alam kekekalan. Jangan sampai kita terikat dengan apa yang ada di dunia ini sehingga mengabaikan sesuatu yang jauh lebih mulia dari apa yang ada di dalam dunia ini. Seringkali apa yang ada dalam dunia membuat kita itu kagum akan janji Tuhan. Yang kita lihat itu ya hidup saat ini, tetapi tidak melihat jauh ke depan hidup yang akan datang yang bersifat kekal, yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak memandang kemuliaan yang Tuhan sediakan, maka kita menjadi anak Tuhan yang lemah dalam menjalankan setiap pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Padahal ini adalah anugerah Tuhan. Ini adalah penghormatan. Jadi pelayanan ini bukan suatu beban, tetapi ini penghormatan Tuhan dalam kehidupan kita ketika kita diberikan sebuah kepercayaan
Untuk itu kita lakukan dengan setia. Ini penghormatan dari Tuhan. Kalau kita mendapatkan bagian pelayanan atau anugerah, ya puji Tuhan. Jadi orang yang miskin itu adalah orang yang merasa tidak berdaya. Orang yang tidak berdaya perlu akan Tuhan. Yang kedua, yang kedua, 2 Korintus, maksudnya ayatnya, 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus pasal 12 ayat 10. 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesatan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Mengapa Rasul Paulus bisa mengatakan seperti ini dan tidak mengatakan saja, tetapi merasakan, mengalami kekuatan daripada Tuhan? Mana ada orang yang suka dalam penganiayaan? Mana ada orang yang suka dalam kesesatan, dalam kesukaran? Kan orang Kristen kalau menerima berkat Tuhan, berkat secara materi, berkat secara yang kelihatan, ya. Tetapi beda dengan Rasul Paulus ini, karena mereka merasa dikuatkan oleh Tuhan sehingga bisa mengatakan seperti ini. Kapan Rasul Paulus mengatakan seperti ini? Ketika dia itu sakit. Ya, selalu kita memperhatikan Rasul Paulus itu kurang menyerahkan hidupnya seutuhnya kepada Tuhan. Sampai dia tidak menikah. Tidak menikah karena panggilannya. Tidak menikah karena untuk melayani Tuhan supaya tidak ada ikatan. Dan Rasul Paulus dipakai oleh Tuhan luar biasa. Tidak hanya orang sakit disembuhkan, bahkan yang mati pun pernah bangkit oleh kata Paulus. Ketika Etikus yang jatuh dari jendela mendengarkan firman Tuhan karena ngantuk, kok bisa ya? Dengar firman Tuhan sampai ngantuk, sampai tertidur, jatuh dan terasa dari lantai ketiga, mati. Tetapi dengan kuasa Tuhan lewat Paulus ini bisa bangkit. Tidak hanya yang sakit sembuh oleh karena kuasa yang bekerja dalam pribadi Paulus, yang mati pun loh bangkit. Tetapi saat dia sakit, dia berdoa kepada Tuhan dan sembuh. Ini adalah beban mental. Bagaimana orang melihat melayani Tuhan, tapi berdoa untuk dirinya sendiri kok nggak sembuh ya? Orang itu kan melihat lahiriah. Hamba Tuhan kok sakit-sakitan. Itu dialami oleh Paulus. Dia sudah berdoa kepada Tuhan, sudah 3 kali supaya iblis itu mundur dari. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kalau orang itu merasa kuat, nggak perlu Tuhan. Seperti apa yang saya katakan. Kalau orang itu merasa kuat, nggak perlu Tuhan. Ketika orang itu merasa dirinya itu lemah, maka kuasa Tuhan semakin sempurna dalam hidupnya. Jadi pasrahnya itu lebih ketika orang itu tidak berdaya. Coba ketika kita sehat, kita kuat, kan beda. Mungkin kita yang berdoa, kita yang ke gereja, tetapi
kemauan kita itu tidak lebih kuat ketika kita sakit. Coba kalau sakit, berharapnya kepada Tuhan sungguh. Mungkin ketika berdoa kalau apa sehat, cuma merem gitu, lirik sana, lirik sini. Ya. Mungkin kalau sakit, yang biasanya jangan nangis sampai menangis. Karena apa? Perlu Tuhan. Ini orang yang miskin itu seperti ini. Itu banyak Rasulullah mengatakan, aku lebih senang ketika dalam kelemahan, siksaan, kesukaran, penganiayaan, kesesakan dalam Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat imannya, kuat pengharapannya, kuat kasihnya kepada Kristus. Nah, ini orang yang berbahagia, dan orang yang bagi pasti akan dapat menyelesaikan tugasnya sampai akhir. Dan memang itulah kehidupan Paulus. Karena mereka itu ya hatinya lekat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia tidak akan pernah mundur. Ya terus maju dan maju, naik dan naik. Kehidupan rohaninya, kehidupan pelayanannya sampai akhir kehidupan. Nah sebabnya ya, dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang 6, darahku mulai tercurah, kematianku sudah dekat. Mahkota kebenaran Tuhan sediakan bagiku dan bagi mereka yang menantikan aku. Dia meyakinkan dirinya dan percaya ketika dia sedang mengakhiri pertandingan yang baik, mengakhiri pelayanannya, mengakhiri hidupnya, mahkota kebenaran Tuhan sediakan dalam hidup. Ini orang yang miskin. 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. Ini kalau kita lihat perikopnya ini, harta rohani dalam bejana tanah liat. Ini juga pernyataan Paulus. Dia mendapatkan kekuatan itu tidak muncul ya secara alamiah dalam dirinya, tetapi oleh karena firman, ya oleh karena Injil. Kalau kita pelajari mulai ayat yang pertama itu, ya kita baca ayat yang ke-7 saja sampai ayat 10. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Tanah liat yang dimaksud adalah dirinya sendiri, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam kehidupan kami. Kenapa Rasul Paulus kuat? Karena memiliki harta rohani, yaitu firman Tuhan, yaitu Injil. Itu yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Nah itu sebabnya dalam Roma pasal 1 ayat 16 dia mengatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil firman Tuhan adalah kekuatan Allah. Jadi Tuhan itu menyediakan kekuatan lewat firman-Nya. Itu yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Nah, sebabnya kenapa di tempat ini setiap ibadah harus ada pemberitaan firman. Karena firman ini yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Bukan sebatas kesaksian. Kesaksian itu bukan jelek, kesaksian itu bagus. Tetapi hanya menghibur, tidak memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Jadi memberitakan firman itu murni harus firman Tuhan.
memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Karena firman itu adalah kekuatan Allah, itu bisa dibaca ya nanti di dalam Roma pasal 1 ayat yang 16. Itu adalah kekuatan Allah. Ya. Itu sebabnya ketika Rasul Paulus itu menyimpan akan kebenaran ini, walaupun dikatakan dalam perjalanan hidupnya tadi, di sana dia dihempaskan, dia habis akal, bahkan dari hari ke hari dia diperhadapkan dengan maut. Tetapi dia tidak putus asa, karena ada kekuatan yang ilahi yang ada di dalam hidupnya. Ini perjalanan hidup yang berat yang dialami Paulus ini. Dihempaskan, dia dibuat oleh banyak orang, apalagi orang-orang Yahudi yang sebangsanya itu tidak bisa menerima keberadaannya. Dia ditindas, dia ditinggalkan sendirian. Itu perjalanan hidup yang berat. Tapi ada kekuatan Allah yang berlimpah-limpah di dalam hidupnya lewat firman Tuhan yang dia simpan di dalam hatinya. Jadi firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah. Nah, itu sebabnya setiap anak pun harus perlu ini, butuh firman Tuhan, karena itu adalah kekuatan Allah. Ini adalah topangan tangan Allah dalam kehidupan kita, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang kuat di dalam firman, yang akan kuat menghadapi setiap tantangan. Nah, ini sebabnya saya heran kalau ada yang orang ada mengatakan itu, oh setiap kegiatan ada, tapi kok hidupnya seperti itu. Nah, firman Tuhannya ada dalam hatinya atau enggak? Itu yang penting adalah firman Tuhan yang kita simpan dalam hati kita, itu yang memberikan kekuatan dalam hidup kita. Karena firman adalah kekuatan Allah, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan hidup kita. Ini adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Dia adalah orang yang tidak berdaya, yang hanya mengandalkan Tuhan dalam hidup. Yang kedua, orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang bergantung kepada Tuhan, tidak terikat dengan dunia ini. Itu orang yang miskin. 2 Tesalonika 1. Ya, 2 Tesalonika pasal 1. Ayat 3, 2 Tesalonika pasal 1 ayat yang ketiga. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adanya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang ini menderita karena kerajaan itu. Dia adalah orang-orang yang rela menderita karena kerajaan Allah. Dia layak disebut warga kerajaan Allah. Ini adalah orang yang berbahagia, orang yang dianggap miskin di hadapan Allah, adalah orang yang rela menderita karena kerajaan Allah.
Nah, sebabnya di dalam Matius pasal yang ke-6, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan. Nah, banyak orang itu konsepnya terbalik. Yang ditambahkan itu dulu yang dikejar. Untuk kerajaan Allah nomor sekian, kalau ada waktu, kalau ada kesempatan, kalau nggak repot, kalau nggak sibuk. Padahal orang-orang yang disebut warga kerajaan Allah adalah orang-orang yang rela menderita karena kerajaan Allah. Orang yang menderita itu bukan orang yang tidak rela berkorban. Orang yang menderita rela berkorban untuk kerajaan Allah. Nah, sebabnya Rasul Paulus bangga ketika melihat jemaat yang ada di Tesalonika memiliki kekuatan iman seperti ini. Ya. Yang dibuktikan bahwa imanmu semakin bertambah. Kasihmu seorang akan yang semakin kuat. Sehingga dalam jemaat Allah kami sendiri bermegah bangga. Jadi kebanggaan hal itu ketika melihat jemaat itu kuat, bertambah kuat imannya. Rela menderita karena kerajaan Allah. Ini adalah warga kerajaan Allah. Dan biarlah kita ini nantinya itu layak disebut warga kerajaan Allah. Nah, ini sebabnya orang yang miskin itu berbahagia. Kenapa? Karena mereka punya kerajaan Allah. Gak ada jalan lain. Gak ada jalan kita, ini yang harus kita lewati. Untuk menjadi warga kerajaan Allah adalah orang-orang yang rela menderita karena kerajaan Allah. Itu sebabnya segala aktivitas yang kita lakukan itu hanya untuk kerajaan Allah. Contohnya kalau pada saat ini sedang beribadah kepada Tuhan, ya beribadah karena kerajaan Allah. Bukan untuk memenuhi kewajiban. Kalau kita melayani karena kerajaan Allah. Karena menjadi warga kerajaan Allah ini aku bekerja untuk kerajaan Allah. Aku beribadah untuk kerajaan Allah. Aku berbuat ini, berbuat itu untuk kerajaan Allah. Ini adalah warga kerajaan Allah. Ya, puji Tuhan. Jadi hanya orang yang bergantung kepada Tuhan, orang yang miskin, tidak terikat dengan apa yang ada di dalam dunia. Itu orang yang miskin di hadapan Allah. Inilah orang yang berbahagia karena mereka adalah ampunya kerajaan Allah. Ya, begitu kan. Ibrani pasal 32. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan demikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Luar biasa ya. Ini yang dialami oleh jemaat pada waktu itu. Ya, tidak hanya menjadi tontonan banyak orang karena mereka percaya kepada Tuhan. Harta mereka dirampas, kekayaan mereka dirampok tanpa ada hukum. Tetapi apa yang mereka tetap bersuka cita. Ya, ini yang luar biasa. Mereka tidak bergantung dengan apa yang dia miliki artinya.
Dalam keadaan apapun mereka tetap bisa bersuka cita. Ya. Coba kalau ketika harta kita dirampas, harta kita dirampok, bisa bersuka cita. Tetapi itu yang dialami oleh jemaat pada saat itu, walaupun mereka harus menderita. Harta mereka diambil, tetapi mereka tetap bersuka cita. Artinya mereka tidak bergantung dengan apa yang dia miliki. Dia hanya bergantung kepada Tuhan yang lebih berharga, lebih bernilai dari semua yang dia miliki. Karena upah yang besar yang menantinya. Apa upah yang besar? Dari kerajaan Allah ini. Apalagi yang lebih besar daripada kerajaan Allah? Dunia ini tidak ada. Yang lebih agung, yang lebih mulia, yang lebih besar dari semua yang ada. Itu yang sudah menanti. Nah, itu sebabnya dia bersuka cita. Sukacitanya bukan karena apa yang dia miliki, tapi sukacita karena dia menjadi warga kerajaan Allah. Ada upah yang besar yang menantinya. Itu yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan. Biarlah sukacita kita bukan dengan situasi kondisi yang ada. Ini sukacita karena Tuhan, sukacita karena kerajaan Allah. Kalau sukacita itu karena situasi dan kondisi, kalau kondisinya nggak cocok dengan kita, dan situasi dan kondisi selalu berubah. Apa yang kita miliki pun sudah menetap, selalu berubah. Coba kalau sukacita kita itu hanya kepada barang-barang yang kita miliki. Kalau yang kita miliki berubah, sukacita kita juga berubah. Sukacita kita juga goncang. Tetapi kalau sukacita karena Tuhan itu yang tidak akan pernah tergoncang. Itu sebabnya walaupun kekayaan mereka itu dirampas sekalipun, dia tetap bersukacita. Ya. Karena sukacitanya bukan oleh karena kekayaan yang mereka miliki, tetapi sukacitanya karena Tuhan. Karena menjadi warga kerajaan Allah. Ini orang yang miskin hanya bergantung kepada Tuhan. Yang terakhir, orang yang miskin itu adalah orang yang memiliki hati sebagai hamba. Kalau orang yang kaya tidak mau untuk diperintah. Orang yang kaya itu biasanya memerintah. Tetapi kalau orang yang miskin akan melakukan setiap pekerjaan karena mereka membutuhkan, karena mereka perlu. Ini Lukas pasal yang ke-7. Jadi orang yang miskin yang ketiga ini adalah orang yang memiliki hati seperti hamba atau memiliki hati hamba. Lukas 17. Orang yang memiliki hati hamba adalah orang yang siap menjalankan tugas yang dipercayakan. Itu hati hamba. Mau melakukan. Ayat 7. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu, setelah dia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah dia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Jadi orang yang miskin itu adalah
apapun kita, ketika kita ini siap menjalankan setiap tugas, itulah hati hamba. Digambarkan di sini seperti seorang yang membajak, seorang hamba yang membajak, menggembalakan ternaknya. Ya. Setelah dia sudah mengerjakan di ladang, yang mungkin capek, namanya kerja di ladang, terus pulang, apakah suruh makan? Sini enggak. Sediakanlah makanan bagiku. Kalau dia ini seorang yang memiliki hati Tuhan, tidak akan mungkin mau mengerjakan. Mau hatinya bos, diperintah. Karena dia itu menyadari bahwa dia adalah seorang hamba. Walaupun sudah capek sekalipun, lelah sekalipun, ketika dapat tugas siap jalankan. Itu hati hamba. Tidak ada istilah pegel dalam pelayanan. Sudahkah kita memiliki hati hamba ini ketika kita sudah mengerjakan segala sesuatu, lalu dapat tugas yang baru, pokok yang lain saja? Pegel, pelayan itu kan. Itu bukan hati hamba. Hati hamba itu harus selalu siap ketika mendapatkan tugas. Karena pelayanan itu sebuah penghargaan, penghormatan dalam kehidupan ini. Sediakanlah makan untukku, ikatlah pinggangku, layani aku lebih dalam. Siap melayani lagi. Sudah melayani di ladang, melayani itu. Jadi ada pelayanan double ya. Kalau di luar itu adalah penginjilan, kalau di dalam itu pengembalaan. Jadi melayani Tuhan itu tidak hanya di dalam, tetapi di luar kita sebagai pelayan Tuhan. Itu harus kita ingat. Jangan hanya ketika kita ada di gereja kita adalah hamba Tuhan, di luar pun kita adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kau percaya, seorang hamba itu pasti makan. Kalau kita melayani Tuhan itu lebih dahulu. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, percayalah Tuhan pasti sediakan kalau hanya untuk masalah makan. Yang penting dulukan Tuhan. Yang penting dulukan Tuhan kita. Setelah aku makan, setelah layani aku, baru kau makan pasti. Kalau bicara masalah makan pasti Tuhan sediakan. Yang penting Tuhan itu kita layani dulu, percayalah ini. Jadi orang yang miskin itu adalah orang yang memiliki hati hamba. Ketika mendapatkan tugas, kapanpun dia harus siap untuk mengerjakan. Ini adalah orang-orang yang menjadi warga kerajaan Allah. Kalau di dalam Injil Matius itu berbahagialah orang yang menjalankan tugasnya sampai tuanya itu datang. Karena waktu yang saya ceritakan tadi, melayani Tuhan dengan setia. Berbahagia ketika orang itu didapati tuanya, ketika tuanya datang tetap eksis dalam pelayanan. Jangan sampai kita berhenti di tengah jalan. Jangan kita tidak melakukan tugas yang Tuhan percayakan. Walaupun mungkin sekarang kita kerjakan menangis ya. Ya karena mungkin banyak hal yang kita tinggalkan. Tapi lebih baik menangis sekarang daripada menangis nanti. Lebih baik menderita sekarang daripada menderita nanti. Maksud saya menderita untuk hati kita, untuk melepaskan pekerjaan dan lain sebagainya yang membuat kita repot untuk melakukan tugas pelayanan ini karena sibuk ini sibuk itu. Inilah orang-orang yang miskin di hadapan Allah dan mereka adalah empunya kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari. Haleluya. Mari kita berikan satu pujian. Firman berkata, kau beserta. Percayalah, Tuhan yang akan menyertai kehidupan kita ketika kita menyadari akan segala ketidakberdayaan kita.
dan kita bergantung dengan Tuhan dan memiliki hati sebagai seorang anak. Tuhan akan memberikan kekuatan dalam hidup kita, memberikan kekuatan dalam jiwa. Di setiap langkah ku percaya firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin. Maka kuat roh dan jiwa, dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu kunantikan di setiap langkah ku percaya dengan saya. Ayo kita semua bagi berdiri. Haleluya. Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam kehidupannya. Dan kita tidak menyerah ketika kita melewati badai hidup. Tuhan adalah kekuatan kita, jangan pernah kita. Haleluya. Bagiku pertolongan kita bukan dari dunia ini, pertolongan kita dari tempat yang maha tinggi, yang memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Haleluya. Kekuatan kami dari Allah yang maha tinggi. Kami selalu berdoa dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Dengan sayangku ku akan terbang tinggi di
pagi hari ini kami boleh mendengar firman-Mu dan segala pesannya untuk menempatkan Engkau sebagai yang terutama dan yang pertama dari segala sesuatu di dalam kehidupan kami ini, untuk kami kejar lebih dari apapun Tuhan. Suatu perintah dan firman yang luar biasa berat untuk kami semasa masih hidup. Namun oleh karena kami hidup saat ini bukan kami sendiri yang hidup, namun Engkau yang hidup di dalam kami oleh sebab karya penebusan-Mu atas hidup kami Bapa. Sesungguhnya kami bukanlah milik kami lagi, sesungguhnya kami sepenuhnya adalah milik-Mu. Oleh karena itu Tuhan, bukan sesuatu yang berlebihan jika firman menuntut menempatkan Engkau sebagai yang utama dalam kehidupan kami. Oleh karena kasih-Mu yang begitu luar biasa yang telah Kau nyatakan dalam hidup kami. Sebab firman-Mu sendiri menjanjikan menempatkan Engkau, mengejar kerajaan-Mu dalam segala kebenarannya. Karena semuanya telah Engkau siapkan untuk kami Tuhan. Engkau selalu bersama dengan kami. Sebab Engkau lah Allah kami, Engkau lah Tuhan kami, Engkau lah pemilik hidup kami. Tuhan, sudah dengan biji mata Engkau, kami Engkau lindungi, kami Engkau pelihara. Sebab kami benar-benar hanya milik-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, biarlah firman ini boleh kami simbahkan hidup kami, dan kiranya kekuatan yang daripada Roh-Mu yang memampukan kami untuk mengerjakan firman-Mu yang pagi hari kami dengar. Ada banyak hal di luar sana Tuhan yang akan mungkin menjadi beban, jadi penghalang untuk kami boleh mengerjakan firman-Mu dalam hidup kami. Oleh itu Tuhan, betapa kami membutuhkan Engkau memampukan kami untuk menerima firman-Mu dengan rendah hati dan sukacita. Dan kami membutuhkan kekuatan yang diberikan untuk memampukan kami untuk mengerjakan firman-Mu tepat sesuai dengan apa yang Kau katakan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami akan segala kekurangan kami dalam pengiringan dan pelayanan kami pada Engkau. Kerinduan kami Tuhan, kiranya kami boleh memuaskan kerinduan-Mu atas hidup kami. Berkati hamba-Mu yang Kau percayakan pagi hari ini menyampaikan berkat firman-Mu, pengurapan-Mu lebih atas hamba-Mu, untuk boleh semakin menjaga pelayanan beliau dalam melayani Engkau di hari-hari mendatang. Semakin jadi dekat, semakin jadi terang, semakin Engkau memuliakan di dalam. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami hidup, pemilik kehidupan kami berdoa hari ini. Amin. Amin. Silakan dulu kembali waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Trino yang akan menyampaikan materi. Terima kasih Pak Rik. Jadi mulai nanti sore ada doa penghiburan di rumah Allah Bapak-bapak di Residensi Sip 50 Pulau Dinawan dimulai jam 6 sore. Juga untuk besok dan Selasa jamnya sama. Ya, mari kita bagi berdiri. Haleluya. Haleluya.
Inilah pengakuan di hadapan-Mu, Engkau yang termulia di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari itu berkat-Mu yang sudah Engkau limpahkan lewat ibadah ini mulai dari awal hingga selesainya. Belum kami tinggalkan tempat ini, kami tetap menyerahkan Ibu Gembala dalam tangan-Mu. Demikian pula untuk Ibu Mestia, untuk Ibu Yakub, untuk Ibu Aminah, untuk Ibu Soleman, untuk Ibu Ponisa ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan. Kami berdoa untuk Bapak Superno Ibu hari ini yang sakit, kiranya Tuhan lawat, Tuhan Engkau tolong, Tuhan Engkau jabat, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Demikian pula untuk Ibu Mariati yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa dulu Tuhan Yesus memberikan pertolongan. Berkati lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, demikian pula pemerintahnya ada di daerah, diberikan hikmat oleh Tuhan untuk dapat membangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Hamba-Hamba yang sudah melayani pekerjaan-Mu pagi hari ini, Tuhan kau memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Kami menyerahkan bahwa rencana pernikahan saudara kami Yusuf dengan Tias yang akan dilaksanakan bulan depan dalam tangan-Mu. Tuhan menolong, Tuhan memberkati segala sesuatu yang diperlukan Tuhan akan sediakan. Kami menyerahkan saat ini untuk keluarga Bapak Bambang yang telah ditinggal pulang kembali kepada Bapak oleh Bapak Bambang. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan kepada anak cucu menantu dan keluarga-keluarganya yang lain, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami menyerahkan kedua penghiburan yang pertama sore nanti ke dalam tangan-Mu. Tuhan menolong, Tuhan memberkati hamba-Mu yang mendapatkan tugas pelayanan ini, dan gerakan seluruh jemaat untuk bisa mengambil bagian untuk memberikan dukungan doa bagi keluarga. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga istri kami yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju Jakarta ke dalam tangan-Mu. Tuhan jaga, lindungi, Tuhan sertai, jauhkan dari segala mara bahaya pun, tibakan di tempat tujuan dengan selamat, memberikan penghiburan kepada keluarga yang ada di Jakarta, agar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada akhirnya kami serahkan seluruh sidang jemaat ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir pagi ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota, di luar kota. Tuhan jaga, lindungi, sertai, tuntun dan pimpinlah mereka supaya tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Rumah tangga, keluarga, kehidupan jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Dalam usaha, pekerjaan, tugas, tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan berhasil. Peliharakan seluruh jemaat dalam kasih-Mu. Tidak ada rumah tangga anak-anak yang hidup dalam kekurangan. Anak-anak yang berduduk di bangku sekolah, mulai dari prajurit sampai perguruan tinggi, berkati mereka dengan kecerdasan dan kearifan, dan dengan anak-anak yang berprestasi, baik dalam akademiknya maupun non-akademiknya, jadikan berkat di dalam pergaulannya. Bagi jemaat yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini kembali ke roh masing-masing. Jaga, lindungi, sertai kami dalam perjalanan, tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekarang pulanglah, terimalah berkat dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur yang diberkati Tuhan. Mari bersama kita katakan amin. Selamat pulang Tuhan